Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis itu adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan kita menggosokkan sisir ke rambut. Nah, sebelum menyisir rambut, elektron dan proton itu berada di rambut, dan juga proton dan elektron berada di sisir. Nah, setelah sisir dan rambut digosokkan, maka elektron akan berpindah dari rambut ke sisir. Oleh karena itu, muatannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, muatan itu ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif biasa disebut sebagai elektron. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gaya listrik, di mana gaya listrik ini sebanding dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Misalkan, ada dua buah muatan yang berbeda, Q1 positif dan Q2 negatif, dan berjarak R. Nah, misalkan kita ingin mencari gaya listrik pada Q1, karena Q1 dan Q2 berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik. Nah, panahnya atau F-nya itu ke kanan untuk F1, karena kita mencari untuk gaya Q1. Kalau misalkan ada dua buah muatan yang sejenis terpisah jarak R, maka dia akan tolak menolak jika kita untuk mencari gaya listriknya. Kita mencari untuk Q1-nya, berarti dia ke kiri F1-nya. Nah, untuk mencari gaya listriknya, kita gunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya listrik, K adalah konstanta Coulomb, dan nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antara muatan. Contoh soalnya, misalkan ada 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3. Jarak Q1 dan Q2 adalah 4 cm dan jarak Q1 dengan Q3 adalah 1 cm. Yang ditanyanya adalah, hitunglah besar gaya listrik yang terjadi pada muatan Q3. Nah, di sini kita harus menentukan dulu arah dari gaya listrik yang terjadi pada Q3. Kita lihat dulu antara Q1 dan Q3, positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak. Jadi tolaknya adalah ke kanan, F13-nya. Kemudian kita lihat untuk F23, karena dia tarik menarik, maka dia juga ke kanan. Sehingga F13 dan F23 itu searah. Nah, jika gaya listriknya searah, maka dijumlahkan keduanya. Jika gaya listriknya berlawanan, maka keduanya dikurangkan. Pertama, kita cari dulu F13, rumusnya K kali Q1 kali Q3 per R kuadrat. Nah, di sini nilai Q-nya kan masih dalam mikrokulom, bukan dalam kulom. Nah, sementara 1 mikrokulom itu nilainya adalah 10 pangkat min 6 kulom. Kita masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya adalah 3 mikrokulom. Kita ganti ke kulom menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kali 5 kali 10 pangkat min 6 per jarak antara 1 dan 3 itu kan 1 cm, diubah ke meter, kan naik 2 tuh, bagi 100, berarti 10 pangkat min 2 untuk R-nya. Kita kuadratkan, sehingga persamaan kita 9 kali 3 27, 27 kali 5 adalah 135, sementara 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 2 yang di bawah itu kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 4, sehingga didapatkan hasilnya adalah 1350 Newton. Kemudian kita cari untuk F23. Nah, F23 rumusnya adalah K kali Q2 kali Q3 per R kuadrat. K kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya adalah 4 mikrokulom. Kita ubah ke kulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kali Q3-nya adalah 5 mikrokulom, berarti 5 kali 10 min 6, dan jarak Q3 dan Q2 berarti 4 kurang 1, sehingga 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2.
Sehingga persamaan kita menjadi 180 kali 10 pangkat min 3 per 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 min 4, 180 bagi 9, 20 kali 10 pangkat 1, sehingga didapatkan 200 Newton. Karena F13 dan F23 itu searah, berarti kita jumlahkan sesuai dengan aturan yang telah disebutkan. Berarti F3 sama dengan F13 tambah F23. 1350 tambah 200 didapatkan 1550 Newton. Contoh soal yang kedua adalah, misalkan jika muatan positif Q terletak antara A dan B, di mana muatan positif Q harus diletakkan sehingga gaya Coulomb yang dialaminya adalah 0. Nah, misalkan ada dua buah muatan Q dan positif 4Q ditambah dengan positif Q yang berada di antara Q dan 4Q. Bukan di tengah-tengah ya, tapi di antara. Kalau di tengah-tengah katanya berarti jaraknya kita bagi 2. Kalau di antara belum tentu jaraknya kita bagi 2. Kita gambarkan. Nah, di antaranya terdapat Q. Oke, karena kita belum tahu jarak antara A dan C dan B, kita misalkan A dan C-nya itu adalah X, dan jarak antara C dan B itu 9 kurang X. Nah, kita lihat untuk AC itu kan berlawanan, berarti gayanya adalah ke kanan. Sementara C dan B itu kan berlawanan, berarti arah gaya listriknya ke kiri. Sehingga FC sama dengan FAC kurang FBC. Berarti 0 sama dengan FAC kurang FBC. Kenapa 0? Karena sesuai dengan soal yang telah disebutkan tadi, agar FC-nya itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan FAC sama dengan FBC. Kita masukkan rumusnya, K kali QA kali QC per RAC kuadrat sama dengan K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Karena nilai K dan QC sama, boleh kita coret. Sehingga persamaan kita menjadi Q, QA-nya adalah sebesar Q, dan QB-nya adalah sebesar 4Q. Jarak RAC kita misalkan X, dan jarak RBC adalah 9 kurang X, dikuadratkan. Q-nya kita coret, tinggallah 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 9 kurang X kuadrat. Kita pindah posisikan 4 ke bawah dan X kuadratnya ke atas, sehingga 1 per 4 sama dengan X kuadrat per 9 kurang X kuadrat. Agar kuadratnya hilang, maka kita akarkan, sehingga 1 per 4 sama dengan akar dari X kuadrat per 9 kurang X kuadrat. Akar dari seperempat adalah setengah, dan kuadratnya otomatis hilang, sehingga menjadi X per 9 kurang X. Kita kali silang, 9 kurang X kali 1, berarti 9 kurang X, 2 dikali X adalah 2X. Min X-nya kita pindah ruaskan, sehingga 9 sama dengan 3X. Berarti X kita adalah 9 bagi 3 cm dari A. Kalau dari B berarti 9 kurang 3, 6 cm dari B. Oke, demikian pembelajaran kita tentang subbab yang pertama, yaitu gaya listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik. Sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya, silahkan kerjakan latihan tentang gaya listrik yang sudah Ibu posting di Google Classroom kita dan dikerjakan di buku latihannya. Ingat, 10 pengumpul pertama akan mendapatkan nilai tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.